2, 1. Podcast ra ra ra. Yo masuk. Nah, ini temanmu nongol. Awas jangan disandek, panas deh. Mau bikin sinetron. Ikatan cinta. 3, 2, 1. Kembali lagi bersama podcast Rarara, keluar menghampiri. Jadi malam-malam keluar menghampiri tetangga, langganan suka laundry kesini. Tadi ngeliat ibu lagi lembur nyetrika, mau gangguin ajan nih. Kita sapa dulu. Malam Bu. Malam Mas. Boleh ganggu nih ya? Boleh. Lagi lembur nih? Iya, lembur Mas. Cucian siapa nih? Pejabat? Iya, langganan biasa Mas. Oh gitu. Ada tamu. Tamunya dari negara apa nih? Dari Australia. Oh Australia. Australia sama istrinya Australia, yang cewek Australia, yang cowoknya dari mana itu? Mana itu ya? Korea. Oh Korea. Iya. Buset, laundrynya ibu, kliennya dari Korea sama Australia. Iya nih Bu, sebelumnya menyapa teman-teman nih, kenalkan namanya Ibu siapa, panggilannya siapa? Nama lengkap? Boleh. Iya. Nama saya Lisyanti, biasa orang panggil Bu Lis. Oh Bu Lis ya. Iya. Nah, Bu Lis nih, saya mau ngobrol nih ya, ngobrolin tentang hidup. Jadi tujuannya podcast Rarara itu saya belajar tentang hidup dari seseorang yang dikenal atau tidak dikenal gitu. Iya. Jadi saya keluar menghampiri, mencari orang-orang untuk saya ajak ngobrol. Nah, kebetulan kan kita tetangga nih, tapi belum deep talk nih, belum Iya. ngobrol tentang hidup yang lebih. Karena sibuk ya. Karena sibuk ya, kliennya Australia sama Korea ya. Ya. Awal mula buka usaha laundry sejak kapan Bu? Sejak corona itu Mas. Sejak COVID. Jadi mensiasati pandemi ya, COVID Iya, ya? betul. Karena Sebelumnya apa? karena dulu kan ibu kerja di hotel. Oh, di sektor pariwisata. Iya. Jadi tapi emang waktu COVID itu pariwisata di Bali kena Iya. dampaknya ya? banget. Di mana tuh? Di hotel? Iya, di hotel Mas. Di salah satu hotel di Katsu. Oh, Gatsu Iya, ya? tapi dia punya juga banyak sih hotelnya itu cabangnya, ada yang di Seminya, ada yang di Umualas, ada banyak dia punya. Oh, jadi Ibu kena dampak pengurangan karyawan ya? Atau emang hotelnya tutup? Hotelnya sih nggak tutup, Oh, tapi ya namanya nggak ada tamu gimana? Gimana ya? Nggak ada tamu datang, ya akhirnya ibu nyari kerja lain lah gitu. ya emang waktu itu banyak dampaknya besar sekali ya? Iya, Banyak yang tutup ya? iya. Tapi sekarang katanya sih sudah buka lagi. Oh gitu. Ya, tapi ya sudah lah. Nah dari mensiasati COVID dengan buka usaha laundry itu ide dari mana? Sebenarnya sih cuma iseng-iseng aja Mas. Oh. Nah, karena nggak ada Satset-satset kerjaan, gitu ya? ya, Satset dadaan, usaha ya, gitu. ya, betul. Karena juga kan udah dapat pengalaman di laundry itu, di linen di waktu di hotel, ya, Oh jadi udah ada ya, betul, udah ada pengalaman ya? ya, bagian linen, Oh di bagian linen iya, ya? iya, Kalau linen kan biasanya di hotel ya emang? iya, betul, Oke. Tapi bertahan sampai sekarang ya? iya, bertahan Jadi- sampai sekarang, sampai pandemi lewat, Oh gitu. iya. Nah waktu pandemi itu kejebak di mana Ibu?
kan itu waktu lockdown itu loh, yang nggak bisa kemana-mana itu. Waktu lockdown itu ibu belum buka laundry itu. Oh belum. Belum. Oh setelah itu ya. Waktu lockdown itu ibu udah berhenti dari hotel, tapi lagi kerja di kerobokan. Oh. Nah, pas lockdown itu masih bisa kerja. Tapi ya pengaruhnya lagi itu karena nggak ada tamu, nggak bisa. Akhirnya dirumahkan dan buka sendirilah, buka usaha kecil-kecilan. Iya. Iya. Waktu itu bukanya dibantuin siapa kira-kira? Cuma berdua aja sama bapak. Oh sama bapak. Iya. Kan antar jemput sistemnya mas. Oh iya. Ya waktu dulu masih ada bapak ya, yang antar jemput keluar bapak. Oh gitu. Sekarang nggak ada bapak sendiri. Oh iya. Jadi ibu udah kehilangan bapak ya? Iya. Kurang dari 2 tahun. Nah mau ngomongin bapak nih. Saya kan nyimpen nomornya ibu karena suka nyuci baju di sini. Jadi kadang-kadang ngeliat storynya WA ibu tuh kayak kehilangan banget bapak ya. Jadi sosok bapak itu Iya betul. jadi kangen ya. Ya kalau kangen sih memang kangen terus terang mas. Itu sosok yang tidak ada duanya itu. Nyebutnya apa? Sama bapaknya? Panggilan kesayangan gitu. Kalau ibu manggilnya, kalau untuk anak-anak ya bapak. Oh bapak. Kalau untuk ibu sendiri, pas muda kalau dulu masih beli. Iya, mau sampai sekarang ya, sampai bapak nggak ada itu kalau ibu manggil tuh beli bagus. Oh beli bagus, panggilannya Iya. sayang ya. Iya, Nah, beli bagus. berarti kan ada awal mula nih kan cerita cinta ini kan. Jadi, Cerita masa lalu. iya, biar dukanya dihapus sama kenangan bahagianya, nggak apa-apa kan Bu ya. Jadi kisah cinta sama bapak kan boleh diceritain kan, nggak apa-apa kan? Dikorek dikit. Dikorek dikit. Jangan banyak-banyak ya. Iya Mas. Kalau kebanyakan itu membuka luka jadi. Wah gitu. Ya, dikit aja. Ini kan mau cerita cinta lah ya. Wih. Jadi kan Ikatan cinta katanya si cinta. Bontot itu tadi bilang ikatan cinta katanya. ketemu bapak di mana? Kalau ibu ketemu bapak dulu pas bapak tugas di Timor Leste. Oh gitu. Iya. Bapak tugas di Timor Leste sebagai Anggota Polri. Oh bapak polisi. Iya. Ditugaskan di Timor Leste. Iya betul. Tapi ketemu awalnya di Timor Leste langsung. Iya emang di sana. Ibu transmigrasi di sana. Oh ibu transmigrasi Iya, dari Jawa. dari mana itu? Dari Jember. Oh aku kirain ibu orang Bali. Iya, sekarang orang Bali. Bali banget. Iya, Jawa Bali. Oh Jawa Bali ya. Saya tahunya sih ibu Bali ya, jadi nggak tahu kalau dari Jember. Nah terus berarti awal mula kisah cintanya berarti di Timur Leste dong ya? Betul. Kalau dulu kan belum Timor Leste namanya mas, masih Timur Timur dulu. Oh iya. Setelah dia lepas dari Indonesia, baru namanya Timor Leste. Benar. Iya, tim kalau dulu waktu masih zamannya Pak siapa ya, Pak Soeharto, Pak Habibie itu ya, kalau nggak salah. Masih Pak Soeharto. Kalau lepasnya sih Pak Habibie Pak ya. Habibie ya betul. Tapi pas belum Pak Habibie kan Pak Harto ya. Iya. Berarti ibu sama bapak pas masih zamannya Pak Harto lah ya. Betul. Masih belum lepas ya. Belum. Tahun berapa tuh Bu? Kalau ibu nikah tahun 91. Tahun 91. Iya. Nikah langsung pindah ke Bali. Oh gitu. Nah sebelum kan zaman dulu itu tahun berapa itu 91 ya? Itu menyatakan cintanya tuh gimana? Kan belum ada SMS kan ya?
Belum ada, apa? belum ada HP Mas. Telepon aja belum ada. Waktu itu kan telepon masih telepon ini. telepon yang putar itu. Oh iya. Telepon meja yang angkanya diputar itu Mas. Kalau warnet udah ada belum? Belum ya? Belum ada. Kalau mau cepet kirim surat itu kilat khusus itu. Oh. Mahal harganya Mas. Berarti masih surat-suratan ya? Betul. Nah, cara Komunikasi nembaknya gimana? lewat surat. Oh gitu ya. Surat yang ini ya, kertasnya yang wangi itu ya. Betul, yang ngasih kadang isi bunga, gambar bunga itu, Buat amplopnya itu. buat generasi 90 tuh nulis surat cinta tuh yang pakai kertas wangi itu loh, yang kalau beli deg-degan juga. Ya, betul. Saya pernah ngalamin juga sih. Malu-malu kucing ya kalau beli ya. Maksudnya waktu SMP ya. Tidak. Kalau zaman anak sekarang kan nggak tahu dia Mas. Iya, jadi proses menyatakan cintanya lewat surat cinta lah ya. Iya. Kalau sekarang kan gampang ya. Ada Iya. HP ya Mas ya. Kalau sekarang mah Langsung bahkan ya. inbox lewat Facebook. Ya, Facebook lewat Messenger bisa. Nah, Nah, waktu itu yang ngirimin Pak Pos kering gitu apa gimana? Surat cinta itu dikirim merpati pos. lewat Mak Comblang. Oh, comblang. Anak buahnya Bapak nih. Betul. Ada Mak Comblangnya. Oh iya, terus langsung diterima atau gimana? Ya enggak, kan kita berteman dulu. Oh, surat-suratan nih. Iya, surat-suratan. Proses surat-suratan Iya. berlanjut. Iya. Nah kan, nah itu kan kita kan mulai menyimpan itu kan, surat cinta itu kan. Nah itu taruhnya di mana? Taruh di bawah bantal. Oh iya. Taruh di bawah bantal. Oh, Tiap mau tidur itu dibaca dulu. Iya, baunya kan wangi kan. Iya, betul, taruh di bawah bantal tuh Mas, bener Iya. sekali. Mungkin buat ibu-ibu kita, bapak kita sih ngalamin hal serupa ya. Iya. Maksudnya menyimpan surat cinta itu begitu berarti gitu lah. Kalau Iya, generasi sekarang kan nggak merasakan itulah gitu. Nggak tahu tuh kalau sekarang itu. Nah, berarti komunikasinya lewat surat cinta terus-terusan ya? Iya, paling seminggu sekali lah datang Mas suratnya. Gitu. Rutin ya? Rutin. Ya, minimal 1 bulan 2 kali. Oh gitu. Terus diterimanya setelah surat yang keberapa? Yang keberapa itu ya? Banyak ya? Itu ada ceritanya sendiri itu Mas. Awal mulanya kenal sama Bapak itu ada ceritanya sendiri itu. Jadi cerita masa lalu. Iya, nggak apa-apa lah. Kan mau tayang di Indosiar nih. Iya. Asal jangan ceritanya aku menangis ya Mas. Iya, enggak, janganlah. Kan ini buat mengabadikan kebahagiaan kan. Iya, betul. Kalau saya Berarti dulu kenal Bapak itu kan lewat surat. Nah, tapi pertama Bapak ngirim surat itu kan Ibu gini, pinjam apa itu namanya? Zaman dulu itu apa namanya tape itu yang ke telinga itu? Walkman. Wah, Walkman. udah mewah banget dong kalau punya Walkman. Iya, pakai Walkman tuh kan. Nah, Ibu bilang pinjam, dikasih lah, kan udah kenal, tapi belum surat-suratan. Itu kaset. Kasetnya apa? Kaset pita yang putar itu. Iya, yang diputar lagu. Iya, Kasetnya apa? Isabella. Oh, Isabella. Iya, tahu lagunya kan? Tahu lagunya? Gimana tuh lagunya? Itu dah Mas lagunya. Yang itu kan? Iya, yang dari Malaysia itu yang nyanyi cowok itu. Coba dong Ibu nyanyi kan. Jangan nanti saya Penyanyi. nangis. Kalau saya nyanyi itu nangis saya Oh, Mas. nangis ya, kenangan ya. Iya. Jadi setiap momentum jatuh cinta siapapun itu pasti punya lagu. Iya, Lagu pasti apa, punya kenangan. theme song itu lagu apa? Lagu Pasti. soundtrack gitu loh. Iya, kalau pasti film ya. punya kenangan tersendiri itu. Iya. Nah, itu dah. Berarti Isabella lagu Malaysia kan itu ya? Betul. Yang nyanyi rambutnya gondrong itu yang Kribo itu loh. Siapa itu penyanyinya itu ya? Lupa saya. Siapa itu? Itu koleksi kasetnya Bapak ya? Betul. Oh. Dan kebetulan kaset itu yang ada di dalamnya itu. Nah, di dalam itu ada surat. Nah, itu udah surat cinta pertama.
diselipin sama bapak. Iya, ya. betul. So sweet. Eh, So sweet. Jadi orang-orang nggak tahu ya. nggak tahu. Oke, bapak ahli di bidangnya. Menyelundupkan. Zaman dulu, Mas. Zaman dulu juga belum ada TV kan berarti ya? Udah. TV ada, tapi hitam putih zaman dulu, Mas, TV-nya. Khusus pejabat ya? Ada orang tertentu sih ada, tapi sebagian besar kan jarang. Kalau pas di tempat ibu kerja dulu ada TV-nya. Ibu dulu kan kerja di rumah makan, kenal bapak itu. Di timur. Iya. Timur. Iya, betul. Oh, jadi pas pacaran juga masih kerja di restoran dong? Masih Jadi kencannya juga makan di situ bapak? enggak pernah Nggak. kencan. Nggak boleh ya? Enggak pernah kencan, Mas. Oh, nggak kencan. Enggak, zaman dulu mana ada kita kencan. Malu-malu berarti ya? Ketemu aja nggak jarang, gimana? Oh, berarti bener-bener murni lewat surat tadi? Ya? Iya, lewat surat. Oke nih, surat cinta dari timur-timur ya? Dari Timor Leste. Iya, menarik nih. Eh, Terus yesnya tadi gimana, yes? Kan menyatakan cintanya kan harus dijawab, Iya, betul. jawab diterima gitu. Iya. Itu diselundupinya lewat mana suratnya? Lewat Walkman lagi? Enggak, lewat temennya. Oh, anak buahnya. Iya. Lewat temen-temennya itu kan banyak yang main ke sana itu kalau sore nongkrong mereka kan. Nah, salah satunya itu Nongkrong di mana? di situ mereka, iya. Kan kebanyakan di sana Jarang restoran ya? restoran sih banyak, Mas. Tapi yang pengunjungnya kebanyakan ABRI semua kan, tentara, polisi itu kebanyakan. Oh, itu tepatnya di timur-timurnya di daerah apa? Di Manatuto, Kabupaten Manatuto. Manatuto ya? Iya, Oh, gitu. Manatuto. Manatuto. Saya sih belum bisa ngebayangin timur-timur zaman Tapi dulu tuh gimana ya? sekarang udah bagus sih, Mas. Kalau Ibu lihat di Di mana? ini, YouTube. iya, Oh, udah bagus kok. Timur-timur sekarang nggak kayak dulu. lah kalau dulu gimana pas ibu di sana? Aduh, kalau dulu kan masih Transportasinya? gini, Mas, apa masih pembangunan kan, jalan-jalan masih dibangun, transportasi juga susah. Tuh. Naiknya apa ibu dulu? Kalau mau pergi gitu ke kota gitu? Kalau di Manatuto sih jarang Ibu pergi ya, Mas ya. Kalau di tempatnya Ibu sendiri kalau mau pergi ke kota itu naik truk. Wih, Kita numpang truk. berarti desa banget zaman dulu ya? Iya, jarang, Mas. Jarang sekali ada gini. Tapi kan bukannya ada mobil dinas bapak atau ABRI lewat gitu ya? Ada kalau pas patroli itu, Mas. Memang sih tiap hari lewat. Tapi kita kan nggak tahu jam-jam berapa lewat kan nggak tahu. Kan ibu kan orang dalam ya. Iya. Jadi kalau ada mobil lewat langsung tin tin tin, hai bu, naik Ya, bu. Nggak pernah kemana-mana juga sih, Mas. Dulu, Mas. Anak zaman dulu sama anak zaman sekarang kan beda, Mas. Beda ya ngapelin ya. Oh, Iya. kalau dulu langsung ngapelin ke rumah ya? Kalau memang, tapi jarang sih ya. Memang kalau memang suka sama suka sih bisa apel ke rumah, tapi ya bertamu begini. Nggak boleh kita dua-duaan sama orang tua. Oh, Sama orang tua juga ngikut nimbrung di situ ngobrol. dilarang ya? Iya. Kan lain zaman dulu sama sekarang. Iya, kalau sekarang kan ke Melali, ke pantai. Iya, betul. Kalau Ibu dulu nggak pernah, terus terang, Mas. Pacaran sama bapak nggak pernah, jalan-jalan kemana nggak pernah, Ibu. Oh, berarti benar-benar menyatakan Benar-benar, cintanya lewat iya. surat cinta. Betul, benar-benar murni itu. Surat cinta itu sekarang mungkin sudah punah ya bu ya? Sudah nggak ada, udah Ibu bakar semua dah, Mas. Oh ya? Iya. Oh, mengikhlaskan kenangan itu Iya, ya? udah biar dibawa sama bapak semuanya udah. Iya. Iya. Ya, saya sih kalau suka baca sekilas-kilas story-nya WA-nya ibu tuh begitu tulus cintanya ibu sama bapak gitu sih, berasa ikut berasa juga kan kalau kadang-kadang ada status sedih ya, kangen gitu kan, Iya. apa panggilan kesayangan tadi apa beli bagus gitu ya. Sering Mas Andi baca. Kan otomatis lewat kan Iya, biasanya. lewat di beranda. Di WA kan. Iya, saya aduh jadi inget bapak saya sih. Itu memang panggilan khusus Ibu sama bapak itu, Mas. Oke. Iya. Panggilan khusus itu memang. Nah, terus tadi nyatakan cinta yang diterimanya itu
Eh, belum diceritain lah. Diceritain gimana lagi? Berarti langsung nikah aja ya? Enggak, Enggak. pacaran dulu. Oh gitu. Pacaran berapa ya? Ada berapa tahun itu pacaran sama bapak Lama itu? dong. Iya, agak lumayan sih. Karena 1 tahun lebih lah. karena masalah tugas juga ya. Iya, Belum boleh, masalah tugas. Udah kalau sebenarnya udah bisa nikah. Kalau polisi dulu kan 5 tahun atau berapa ya? Baru dapat izin nikah. Oh, tugas 5 tahun dulu baru Iya, boleh nikah. Iya, kan ada jangka waktunya juga. Lagian kan ibu waktu itu kan beda agama. Oh gitu. Ya, jadi itu kendala. Juga kan ibu juga ragu kan, tidak segampang orang membalikkan telapak tangan kan. Iya. Orang mau pindah keyakinan kan. Nikah beda agama emang Iya. susah ya di Indonesia. Iya, tapi sebenarnya nggak susah sih Mas. Asal kita memang didasari hati yang ikhlas, kita nggak susah sebenarnya. Modalnya kayak ibu pindah agama, kan ngelapor dulu ke pendeta. Nah, di situ ditanya ada yang gini. Ya memang Alasan pindahnya kenapa? ya memang kan alasannya pertama mengikuti suami. Ditanya apa dasar ikhlas atau paksaan. Nah, ibu jawab ya ikhlas dari dalam hati. Ya, ini kan alasannya emang cinta. Iya, Agama betul. mengajarkan cinta. Iya, betul itu. Jadi kan pendeta tidak bisa. Nah, ya sudahlah, mau gimana lagi. Terus dari orang tua juga setuju, tidak ada kendala, ya oke. Gitu, Mas. Berarti bapak ini kesayangan mertua juga ya? Iya, betul. Nah, terus nikahnya di Timor Leste. Iya, nikah kantornya di Timor Leste, tapi nikah adatnya di Bali. Oh, gitu. Kalau kita orang Bali kan pakai upacara adat. Besar-besaran. Ya, sama kayak ibu kan dari agama lain. Sekarang masuk agama Hindu. Jadi harus upacara mulai dari upacara baru lahir, upacara 1 bulan 7 hari, upacara 3 bulan, upacara 6 bulan. Kalau menurut di Bali ya. Nah, terus habis itu upacara gini, potong gigi. Habis itu upacara pindah agama dari pendeta di Bali namanya Prande kan. Namanya Sudi Wadani, baru pacaran nikah. Oke. Terakhir. Pacar besar-besar Iya, ya. banyak rentetannya itu, Mas. Biayanya juga besar ya. Iya. Lumayan. Setelah nikah di Bali berarti langsung tinggal di Bali? Iya, langsung netap di Bali. Oh gitu. Foto nikah ibu masih loh, Mas. Oh iya. Masih. Foto zaman dulu itu. Masih awet. Mungkin Mas Andi pernah lihat itu di WA-nya ibu itu. Oh, belum lihat. Ada, Mas. Mana ya? Berarti nanti aja, nanti pas ini bisa dikirim. Iya, ada nih. Ada, Mas. Kenangan ya, Mas ya. Jangan dibakar lah. Enggak. Kalau ini enggak. Harus Tapi dicetak juga. dicetak ya. Ibu cetak besar itu, ibu pasang di ruang tamu itu. Oke. Berarti setelah Ini, Mas. jegek sama bagus ya. Makanya Iya. panggilannya beli bagus ya. Cowok Kenangan. banget ya, bapak. Iya. Cowok banget ya. Ya, betul. Ganteng perkasa ya. Kalau pas Padahal saya sama bapak itu jaraknya cukup gini loh, Mas. Cukup jauh loh umurnya, Mas. mudaan bapak atau Mudaan saya. Oh, Mudaan saya lagi 11 tahun, Mas. Tuh. zaman dulu mah wajar lah ya Iya. jarak itu. Ya, begitulah. Jadinya bisa dia mengayomi saya. Itulah ya. Jadi Iya. teman seumur hidup. Iya, pokoknya kenangannya indah lah sama bapak. Iya, banyak kenangan, Mas. Nah, Sudah sampai maut memisahkan. berarti cintanya ibu tuh yang memisahkan maut ya. Iya, betul. Nah, Hanya maut yang memisahkan. Itu betul itu, Mas. jadi setelah pengalaman itu ibu bisa ngartiin cinta itu apa gitu. Kalau dideskripsikan gitu. Kalau cinta itu bisa hilang, Mas ya. Kalau cinta itu bisa hilang kapan saja, itu bisa hilang. Tapi yang nggak bisa hilang itu rasa sayang. Oh, beda ya. Beda. Kalau cinta itu sama siapa aja kita bisa jatuh cinta, Mas. Coba bayangin. Bisa kita jatuh cinta sama siapa aja, kapan saja, mungkin kita bisa. Nah,
Tapi rasa sayang itu bisa enggak kita bohong? Enggak bisa, Mas. Oke. Gitu. Ya, benar-benar. Lain, Bu. Lain dan Mas, rasa sayang sama cinta itu lain. Iya. Tuh. Kalau Berarti kan cinta itu bisa hilang. Kalau sayang enggak bisa hilang, Mas. berarti momen bahagia ibu juga waktu jatuh cinta sama bapak berarti ya? Kebahagiaan yang Iya, yang ibu betul. alami. Itu dah suka duka selama 30 tahun lebih, Mas. Wow, lama ya? Iya, dari tahun 91 sampai tahun 2021 baru ditinggal sama bapak. Oh, 30 tahun ya, 30 tahun lebih. Iya. Nikahnya tanggal 15 Februari 91. Bapak nggak ada tanggal 31 Agustus 2021. Apal ya? Iya. Gimana cara ibu berdamai dengan kehilangan bapak itu? Caranya gimana? Ya, ambil kegiatan yang positif, Mas. Yang penting pikiran positif. Kegiatannya sama siapa? Anak cucu? Ya, anak cucu. Kalau malam gini nih belum datang, ini masih dititipkan di rumah omanya karena menantu juga kerja, anak kerja, terus saya juga kerja. Jadi cucu dititip. Ya, Anaknya ibu berapa? kalau anak 4, Mas, cucu 3. Oh gitu. Banyak. Kalau orang Bali kan anaknya dinamain apa tuh? Iya, kalau pertama Putu. Oh Putu. Putu. Itu anak pertama. Nomor 2 Made atau Kade. Oke. Kalau nomor 3 Komang atau Nyoman. Nomor 4 Ketut. Oh Ketut. Iya, ajak Bali itu, Mas. Kalau cewek juga bisa? Bisa, iya, sama. Cewek cowok. Oke. Iya, itu urutan itu. Iya. Berarti sekarang ibu kan menjadi ini ya, kepala rumah tangga lah ya. Iya, Jadi sosok betul. Sosok orang tua, superwoman. orang tua tunggal. Super mom. Super mom. Iya, Iya. betul. Yang harus ini Iya. anak-anak ya. Tidak boleh mengeluh, Mas. Iya. Ya, walaupun lelah bagaimana, ya harus kuat. Dan yang paling penting itu harus sabar. Sabar menghadapi semuanya. Iya. Iya, mau nggak mau harus mau. Kuat nggak kuat harus kuat. Berarti istilahnya kan ibu ini udah lulus ngelewatin cobaan paling berat ya. Iya. Mudah-mudahan lah terus bisa. Iya. Nggak gampang loh, Mas, ngelewatin itu, Mas. Apalagi belum ada 2 tahun. Susah. Tapi ya, mau nggak mau harus bangkit dari keterpurukannya, Mas. Iya. Kita nggak boleh nyerah pada keadaan. Yang penting sehat juga sih. Iya, sehat dan harus tetap semangat. Itu intinya. Ibu punya hobi apa untuk merelaksasi kepenatan itu, jalan-jalan ya? Punya ibu ya jalan-jalan ke pantai ya biasanya. Oh, iya. Kalau nggak ke pantai ke gunung, ke Bedugul itu. Iya. Suka ibu ya ke pantai, paling deket pantai deket-deket sini sama anak-anak, kadang sama temen-temen. Kalau malam memang lagi bete, ibu nyanyi di Semule. Oh, Semule. Iya, nyanyi, Bu. Kalau di Semule itu ada yang ngasih apa namanya koin gitu Mbak sih? Enggak, kalau itu bukan tuh, itu apa ya? TikTok gitu ya? Kayak apa itu ya kalau yang ngasih koin? Enggak, ini memang hanya untuk hiburan, nyanyi-nyanyi aja, joinan nyanyi itu di Semule itu, Mas. Khusus karaoke itu? Iya, khusus karaoke aja. Ya, menghibur hati, Mas. Iya. Yang penting positif aja. Iya. Tapi kan ibu kan berarti kan apa tuh namanya, keluarga Polri itu Bayangkari ya? Apa istri polisi ya, Bayangkari. Tapi kalau sekarang kan ibu sudah jadi gini, apa namanya, Warakawuri namanya. Warakawuri apa? Warakawuri itu istri pensiunan yang sudah ditinggal sama suami, namanya Warakawuri. Oh berarti udah pensiun kan? Udah dipensiunkan berarti. Memang bapak sudah pensiun, pas bapak mau nggak ada itu sudah pensiun, baru 10 bulan pensiun. Oh gitu. Iya, makanya udah jadi anggota Warakawuri ibu sekarang. Iya.
Jadi masih apa, silaturahmi sama ibu-ibu dong. Kalau ngumpul Reunian sih gitu. ya kalau paling reunian aja. Kalau ngumpul di kantor sih enggak Mas, sudah enggak. Oh gitu ya. Iya, paling ya jarang-jarang lah ketemuan, paling 4 bulan sekali kita ketemuan gitu. Arisan. Enggak reunian. Kalau arisan sudah enggak ikut lagi karena Bapak sudah pensiun, jadi sudah enggak lagi. Iya. Paling sekedar reunian aja Mas, temu kangen sama teman-teman. Sambil refreshing Iya. 4 bulan sekali itu. Nah, berarti yang saya pelajarin dari ibu malam ini tuh kisah cinta dari timur, kemudian kemudian diboyong sama Ke Bali. bapak ke Bali, menjadi orang Bali, Betul. belajar agama Bali. Bali. Hmm. eh, Dengan adat istiadat Bali Berarti namanya ibu ada embel-embel baru gitu gak? ada Apa? Made. Oh, Made. Ya, Made. karena Bapak anak pertama, jadi di pas Ibu Made. ya di acara apa ganti agama itu karena Bapak anak pertama kan putu. Jadi Ibu diberikan nama Made. Oh, Ibu Made. Iya, Oke, oke, oke. hanya ditambah aja depannya Made. Nama aslinya Ibu ya nama sendiri. Oke. Ya, jadi saya kan juga mau belajar nih Bu. Saya kan juga baru menikah nih. Mm-mm. Kira-kira pesan apa buat saya sebagai apa nih? Suami istri muda lah gitu. Pasangan muda ya. Pasangan muda. Ya, yang penting itu kita saling percaya. Kalau Ibu dulu sama Bapak saling percaya, apalagi Bapak orang lapangan ya. Kalau di rumah memang punya Ibu sendiri 100%. Kalau prinsip itu Ibu itu gini, Mas. Kalau Bapak sudah di rumah, udah ganti baju bukan baju dinas, itu milik keluarga. Tapi kalau Bapak masih pakai baju dinas, itu milik masyarakat. Oh. Gitu. Jadi nggak boleh ada apa curiga bening-bening, harus pikiran positif. Kita saling percaya, intinya begitu. Nah. Harus saling percaya sama pasangan. Hah? Dan jangan salah gunakan kepercayaan itu intinya. Oke, oke. Gitu ya. Apalagi kan Mas Andi tahu kan bagaimana polisi di lapangan kan tahu. Oke. Iya. Jadi rasa saling menjaga Iya, kepercayaan. kepercayaan betul. Apalagi Kan kadang-kadang kan formil banget tuh Bu. Pas menjadi polisi kan harus formil kan. Terus kalau pas di rumah itu gimana relasi ibu sama bapak itu kayak sahabat atau temen ngobrol? ya. Ya memang harus begitu Mas. Karena kalau yang sudah di dinas ya sudah selesaikan di dinas. Kalau sudah pulang ke Pas rumah pulang. ya jadi orang sipil kita. Oh, Ya gitu. jadi seorang ayah, jadi seorang suami dan juga jadi sahabat. Oh, iya. Jadi menjaga apa benih-benih cinta itu dengan ngobrol terus ya berarti ya. Iya, betul. Kalau keluarga pengen rukun, jangan sampai miskomunikasi. Harus ada percakapan, itu harus tidak Curhat boleh. dong. Iya, Curhat juga. betul. Betul itu Mas. Biasanya curhatnya waktu apa tuh? Waktu sarapan. Biasanya sih kalau Habis pulang kantor ya? pulang kantor, udah santai-santai duduk-duduk baru gini kita cerita-cerita Mas. Kan waktu sudah santai itu baru Bapak ngopi sambil ngerokok, itu baru kita cerita, duduk sama-sama anak-anak gitu. Baru kita cerita. Tapi kalau masalah kantor sih enggak. Jangan sampai cerita di rumah masalah kantor, nggak boleh. Itu kan rahasia. Ya, masalah kantor ya harus selesai di kantor. Kalau sudah kembali ke rumah ya sudah kita milik keluarga. Ya. Terlepas dari baju dinas di orang sipil. Tapi kalau sudah baju dinas, Ibu juga tidak berani ganggu karena itu milik masyarakat semua. Melayani dan melindungi masyarakat. Iya, ya, Bu? betul. Begitu. Nah, ada pesan-pesan buat teman-teman yang di rumah nggak Bu tentang menjalani pasang surut hidup ini kan hidup nggak melulu suka terus kan, Ya, pasti ada dukanya. Nggak selalu mulus Mas ya. Mm-mm. Yang penting kita itu sabar ya, dan jangan lupa
kita tuh selalu berdoa dalam keadaan apapun, dalam keadaan suka maupun duka. Jangan lupa kita berdoa, jangan lupa kita bersyukur. Intinya kita harus tetap bersyukur dan tetap berdoa, karena doa itu bisa mengalahkan segalanya, memberi kekuatan doa itu, Mas. Gitu. Kalau ibu, Mas, ya, memang ibu akui sampai hampir 2 tahun ditinggal bapak, ibu kadang masih gini, Mas, ya, hati itu ya masih cengeng. Jalan satu-satunya menurut keyakinan ibu ya ambil dupa, ambil sarana sembayang, ambil bunga, sembayang. Mengirim doa. Iya, ngirim doa. Itu membuat hati damai. Makanya doa itu mengalahkan segalanya, Mas. Tuh. Intinya kita jangan lupa bersyukur, itu aja dah. Dan berserah diri, ikhlas. Belajar ikhlas. Kalau kita nggak bisa mengikhlaskan, selamanya kita akan sakit, Mas. Karena ibu sudah merasakan sendiri. Tuh. Berarti Begitu. sekarang ibu udah ikhlas lah ya? Kalau dibilang 100% sih sebenarnya belum, Mas. Tapi ibu berusaha. Berusaha dan tetap berusaha. Mau bagaimana lagi kalau nggak diikhlaskan, memang sudah begini kenyataannya. Iya kan? Sudah takdir ya. Ya sudahlah. Memang kita semua sayang sama Bapak. Tapi mungkin Tuhan lebih sayang lagi. Ya sudah. Belajar mengikhlaskan, Mas. Ya. Kalau kita udah bisa belajar ikhlas, hati jadi lebih tenang, Mas. Iya. Terima kasih ya, Bu. Iya. Semoga cerita malam ini mengingatkan yang indah-indah, bukan maksud untuk mengingatkan dukanya ya, Bu, ya. Iya, betul. Saya mengucapkan terima kasih malam ini Ibu udah berbagi tentang pengalaman hidup, dan terima kasih sudah menjadi guru hidup buat saya malam ini. Terima kasih, Bu, ya. Sama-sama, iya, makasih, Mas. Mati suksma. Suksma mewali. Podcast ra ra ra, yo masuk.